Sosok Leginho Passos memiliki karakter yang keras dalam melatih para penjaga gawang. Dia juga nampak masih prima secara kondisi ketika menggenjot Teja Paku Alam dan kawan-kawan. Menurutnya latihan fisik tetap dijalankan meski statusnya adalah pelatih. Bentuk tubuh Passos masih terlihat proporsional. Dirinya juga selalu memiliki energi yang bugar di setiap sesi latihan. Disadari oleh pria berpaspor Brazil ini bahwa dia harus punya kekuatan sebagai modal meningkatkan kualitas kiper Persib Bandung. Selain itu, kedisiplinan dia dalam menjaga kondisi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pelatih. Karena ini bisa menjadi contoh bagi anak asuhannya supaya terpacu mengikuti gaya hidup maupun kerja keras dalam memelihara kebugaran. Salah satu kegiatan wajib dari Passos adalah rutin melakukan workout dan pergi ke gym. Ini menjadi bentuk totalitas dia dalam menjalani pekerjaan. Apalagi ia sudah tidak muda lagi dan perlu fondasi fisik yang kuat sebagai pelatih kiper. Saya harus peduli pada kondisi fisik diri sendiri karena sekarang saya sudah 49 tahun. Sekarang saya sudah hampir 50 tahun dan itu tidak mudah. Itu membuat saya selalu berlatih dan pergi ke gym. Saya juga peduli terhadap kaki saya. Jelas Leginho Passos. Gelandang Persib Bandung Rahmat Irianto mendapatkan panggilan darurat dari Timnas Indonesia arahan pelatih Sintayong. Rian yang mulanya tidak mendapatkan panggilan tiba-tiba pada minggu kemarin harus menyusul skuad Timnas Indonesia yang sudah berada di Vietnam untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan Irianto disinyalir karena skuad Garuda dilanda masalah kebugaran. Usai kemenangan 1-0 melawan Timnas Vietnam di matchday ketiga di Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 pemain didapati mengalami demam. Bahkan sudah ada 3 pemain Timnas yang dipastikan absen, yakni Nadeo Argawinata, Marc Anthony Clark yang mengalami cedera, serta Sandy Walsh absen karena akumulasi kartu kuning. Namun pemanggilan Rahmat Irianto justru membuat heran pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Menurutnya, pemain yang akrab disapa Rian itu baru pulih dari cedera pada area ankle. Ya, Hodak menilai Rian masih belum berada pada level terbaik karena baru 3 kali ikut berlatih di Persib Bandung. Namun Persib tetap melepasnya karena ini merupakan panggilan negara dan sebagai dukungan Persib Bandung untuk kesuksesan timnas di pentas internasional. Sebelumnya Persib Bandung juga melepas Marc Anthony Clark dan juga Edo Febriansyah. Walau diketahui Clark mundur karena cedera. Praktis, stok gelandang Persib Bandung semakin minim untuk bersiap menghadapi Bayangkara FC pada Kamis esok. Diketahui Marc Anthony Clark absen karena akumulasi kartu kuning dan juga cedera. Dado juga absen karena mendapatkan kartu merah. Menjadi pekerjaan rumah untuk Bojan Hodak bagaimana ia menentukan starting di laga pekan ke-30 Liga 1 2023 nanti. Beragam opsi dimunculkan mulai dari nama pemain muda, yakni Azik Rifadila, Ahmad Jufrianto, Beckham Putra Nugraha, hingga nama Ezra Walian. Saya tidak tahu mereka memanggilnya, karena Irianto sebelumnya cedera, dan dia tidak pernah bermain di beberapa pertandingan terakhir. Dan dia baru 3 kali berlatih. Jadi tentunya dia belum siap untuk bermain di level internasional, dan saya tidak tahu kenapa dia dipanggil. Ya, kami jadi harus mencari pemain lain. Kami masih memiliki Azikri, Jupe, Beckham, Ezra Walian juga tentunya. Jadi kami akan segera menentukan siapa. Jelas Bojan Hodak. Pertandingan menghadapi Bayangkara FC sudah pasti akan dilewatkan oleh Marc Anthony Clark. Itu lantaran pemain sekaligus kapten kesebelasan tim Persib Bandung ini mendapatkan sanksi skorsing 1 laga akibat akumulasi kartu kuning. Di saat yang bersamaan, Clark juga sedang menjalani pemulihan cedera tendon Achilles. Dia memanfaatkan situasi ini untuk fokus dalam menjalani perawatan cedera di Singapura. Bahkan dengan estimasi waktu pemulihan 2 pekan, dia kemungkinan harus absen di 2 laga. Clark mengatakan bahwa dia juga masih akan absen di laga melawan Persita pada tanggal 2 April mendatang. Pria kelahiran Belanda ini menargetkan dia sudah kembali merumput saat menjamu Persebaya pada laga pekan ke-32 mendatang. Proses perawatan ini dilakukan Clark di Singapura. Dirinya bahkan harus rela meninggalkan timnas yang sedang berjuang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Clark berencana kembali ke Bandung pada awal April nanti. Setelah dinyatakan pulih, dia akan langsung memulihkan kondisi kebugarannya dan berupaya untuk bisa dalam level fisik terbaik saat bermain kontra Persebaya. Ya, saya absen melawan Bayangkara dan saya fokus menjalani pemulihan. Dan juga saat melawan Persita akan absen karena saya masih harus pemulihan. Jadi saya menargetkan kembali bermain pada laga melawan Persebaya. Sekarang saya masih berada di Singapura bersama dokter dan fisioterapis. Saya berlatih di sini.
Rencana saya kembali ke Bandung sekitar tanggal 6 April. Lalu kita akan lihat bagaimana nanti latihan akan berjalan. Jelas Mark Anthony Clark. Bayangkara FC bisa dipastikan degradasi jika mengalami kekalahan di pekan ke-30 Liga 1 2023 melawan Persib Bandung. Stefano Bertrand, gelandang milik Persib Bandung, hanya ingin timnya fokus kepada target memenangkan laga seperti apa yang mereka lakukan dalam 4 laga terakhir. Menurut Stefano Bertrand, Bayangkara FC sebenarnya mampu memainkan sepak bola yang bagus dan punya kualitas individu pemain yang baik. Timnya harus tetap waspada. Persib sedang dalam tren 4 kemenangan beruntun pasca mengalahkan PSIS Semarang, Rans Nusantara FC, Persija Jakarta, dan juga Persikabo. Melawan tim The Guardian, Maung Bandung diunggulkan. Inkonsistensi dari tim yang diperkuat Raja Nainggolan ini masih terus berlanjut. Walau sempat mengalahkan Madura United 3-2, Bayangkara FC ditahan imbang Arema FC dan takluk oleh Dewa United di partai terakhir. Raja Nainggolan dan kawan-kawan dalam situasi terdesak karena timnya diambang turun ke kasta Liga 2. Mereka memainkan sepak bola yang bagus. Mereka juga memiliki pemain dengan kemampuan individual bagus secara teknik. Jadi saya rasa kami harus tetap memainkan permainan seperti di beberapa laga terakhir dan bermain kompak untuk memberikan yang terbaik. Ya, memang timnya Nainggolan tidak melaju dengan cukup bagus. Setiap pertandingan memang selalu sulit. Dan saya rasa mereka akan tampil dengan 100% ketika menghadapi kami. Jadi kami harus siap dan fokus, memberikan kemampuan yang terbaik. Jelas Stefano Bertrand. Stefano Bertrand, mantan pemain Juventus yang memperkuat Persib Bandung dan Raja Nainggolan, mantan pemain AS Roma yang berlabuh di Bayangkara FC. Stefano juga menantikan pertandingan tersebut yang akan menarik karena ia akan menghadapi Nainggolan yang punya nama besar di negaranya. Kendati begitu, ia juga akan tetap fokus kepada target tim untuk memenangi pertandingan. Menurutnya, Nainggolan adalah pemain yang punya karir yang bagus terutama saat berada di Serie A. Ia punya penampilan yang bagus bersama Cagliari, AS Roma, dan juga Inter Milan. Stefano Bertrand cukup antusias menghadapi salah satu pemain yang bakal diingat di sepak bola Italia. Namun sepanjang sejarah Nainggolan di Liga Italia, Stefano Bertrand mengaku belum pernah sekalipun berhadapan dengannya dalam satu lapangan. Ya, ini akan menjadi laga yang menarik, dan Nainggolan adalah pemain yang luar biasa. Di Italia dia tampil di beberapa klub besar, jadi ini akan menyenangkan bermain melawan dia. Tapi kami harus fokus kepada target kami, permainan kami. Jadi ini akan menjadi laga yang bagus. Nainggolan tetaplah Nainggolan. Saya ulangi, dia memiliki karir yang sangat bagus. Jadi saya rasa Nainggolan tetap menjadi dirinya sendiri, dan saya menatap ke depan untuk bertanding melawannya. Belum, karena saat itu saya masih sangat muda, dan bersama tim utama Juventus di Italia, saya hanya memainkan satu pertandingan. Jadi saya belum pernah menghadapinya. Jadi akan menarik untuk bisa bertemu dengannya sekarang. Jelas Stefano Bertrand. Perlahan tetapi pasti Alberto Rodriguez Martin bisa merebut hati Boboto berkat penampilannya di lini belakang. Di awal kehadirannya, bek asal Spanyol ini menjadi sasaran hujatan karena performa buruknya. Dia juga sempat dicap sebagai rekrutan gagal Luis Milla. Namun di era kepelatihan Bojan Hodak, justru stopper berusia 31 tahun ini membaik penampilannya. Duetnya dengan Equipers begitu solid terutama di duel bola udara. Persib pun sementara menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit ketiga karena baru kebobolan 32 gol. Hodak menyampaikan bahwa menanjaknya kinerja Alberto karena sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Baginya memang diperlukan adaptasi dan butuh waktu untuk bisa memahami apa yang harus dilakukannya di tempat yang baru. Sebelumnya Alberto memang belum pernah merantau ke negara lain. Karirnya lama dihabiskan di Spanyol, hingga akhirnya hijrah ke Persib Bandung dari CD Lugo pada awal musim 2023 lalu. Tentunya ada banyak perbedaan yang membuatnya harus menjalani penyesuaian. Pelatih asal Kroasia ini juga dalam kesempatan yang berbeda pernah berbicara mengenai proses adaptasi. Dia menyebut bahwa ini bukan hal yang instan dan perlu waktu yang lama. Contoh yang dia ambil untuk masalah adaptasi ini adalah masa sulit di awal kedatangan Luka Modric ketika direkrut oleh Real Madrid. Penyerang Persib Bandung David da Silva absen dalam 2 kali latihan Persib Bandung. Pada Senin kemarin pun ia tidak terlihat berlatih di Stadion Sidolik Bandung. Padahal duel Persib Bandung kontra Bayangkara FC semakin dekat, yakni pada Kamis esok. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menggambarkan pemain yang akrab disapa DDS itu sedang mengalami sakit.
Hodak belum mengetahui bagaimana kabar dan kapan sang predator akan mulai kembali ke pelatihan. Timbul keraguan bakal absennya David da Silva. Hodak belum bisa memastikan apakah mesin golnya akan tampil atau tidak di laga kontra Bayangkara FC. Masih ada 2 kali sesi latihan tertutup jelang hari pertandingan. Jika David sudah berlatih normal, maka ia akan tetap bermain. David da Silva adalah penyerang Persib Bandung yang saat ini memimpin daftar top skor Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 21 gol dari 27 penampilan. Tentu akan menjadi sebuah kehilangan besar jika Persib Bandung tidak bisa memainkannya, karena 2 pemain inti lainnya dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning untuk Marc Anthony Clark dan kartu merah yang diterima oleh Deddy Kusnandar. David sakit kemarin dan hari ini, jadi saya tidak tahu dia akan datang atau tidak besok. Tapi dia seharusnya sudah membaik besok. Saya belum memastikan dia bisa bermain. Kita lihat besok. Jika besok dia berlatih, itu tidak masalah dan dia akan bermain normal. Jelas Bojan Hodak.